sisi pelanggan maupun dari sisi supplier. Kemudian yang pertama adalah kita mencari dulu informasi market size dari target analisis perusahaan. Seperti di video tadi saya contohin ya, untuk mencari market size itu bisa tulis aja misalnya skincare market size global atau market size di Jepang atau market size kalau misalnya kamu analisisnya di Indonesia. Di sini ada beberapa contoh provider market research ya, kayak misalnya dari King's Research dan Statista. Tampilannya seperti ini biasanya. Kemudian dalam kasus Polo Orbis, kebetulan karena memang segmen marketnya dia adalah yang premium, ini kita juga bisa cari tahu misalnya dari total penjualan yang ada di Jepang itu berapa persen yang luxury atau premium dan berapa yang bukan kayak gitu. Ini juga bisa kita cari tahu lebih jauh misalnya dari bisnis modelnya Polo Orbis, dia fokus ke penjualan online, mulai dibesarkan ya penjualan online-nya. Memang kebanyakan perusahaan tradisional itu lebih banyak menggunakan channel offline, tapi sejak COVID kemarin, kebanyakan perusahaan itu mulai bergerak maju untuk mengembangkan channel online mereka. Dan bisa kita lihat ini pertumbuhannya untuk channel online dari tahun ke tahun sampai ke proyeksi ke 2029. Ini juga dari Statista ya, source of information-nya. Dari situ nanti kita bisa mengerjakan contoh tugas yang di bagian ini market size dan market share bisnis. Dari market size-nya kita bisa dapat informasi dari third party ya, market research provider, entah itu dari Statista atau dari yang lainnya. Misalnya di Jepang untuk penjualan skincare-nya itu ada 3,1 billion ya. Tapi untuk produk premium ya kita pakai asumsi 33% di 2023 tadi dikali dari total penjualan skincare Jepang tadi kita peroleh target market share-nya 1,02 billion. Kemudian market share ini adalah revenue dari Polo Orbis sendiri di 2023 yaitu sebesar 173 million Japanese yen ya atau 0,17 billion. Nah, kemudian seperti apa pertumbuhan market premium skincare? Ini juga penting ya. Ketika nanti kita melakukan proyeksi, kita harus membangun assumption. Nah, assumption-nya itu berdasarkan data-data dari market research ini. Misalnya seperti dari Euromonitor, kita peroleh bahwa proyeksi sampai ke 2028 itu growth-nya untuk market premium skincare itu masih di atas 2%, which is ini masih bagus walaupun dari tahun ke tahun makin melambat ya growth-nya. Kemudian kita bisa memperoleh data proyeksi dari yang lain, berbagai sumber, misalnya dari Spherical Insights, kemudian bisa juga dari PS Market Research, kemudian bisa juga cek dari Mordor Intelligence, ya ini teman-teman bisa lakukan analisis sendiri. Kemudian kita juga peroleh data-data para pemain utama dalam persaingan skincare ini di Jepang, bisa juga menggunakan data yang dari Yahoo Finance, ya seperti yang di video sebelumnya. Nah itu nanti teman-teman bisa juga mencontoh ya cara mengerjakan tugas market research yang bagian positioning ya di landscape competition. Seperti ini misalnya, kebetulan Pola Orbis ini membagi dua flagship brands-nya yaitu Pola di market premium dan Orbis di market mass market. Kemudian posisinya dia dibandingkan dengan para kompetitor tuh seperti apa? SK2, Shiseido, Kose dan juga Kao ya. Di sini dua matriksnya dibedakan berdasarkan market size, yang satu spesifik market, yang satu mass market. Kemudian dari sumbu pricing dibedakan dari strategi pricingnya, mahal ataupun yang murah atau terjangkau atau affordable. Nah, dari informasi yang kita peroleh ya dari market research, misalnya dari Euromonitor, kita peroleh ada informasi kalau misalnya pasar itu punya preferensi terhadap produk skincare premium. Pertama misalnya dari sisi quality atau effectiveness, mereka mencarinya produk yang ampuh, yang bisa langsung memberikan hasil dengan bahan yang berkualitas. Kemudian dari sisi wellness ya, mendukung kesehatan fisik dan juga mental. Kemudian multifunction, intinya para pelanggan tuh mau kalau misalnya satu produk tuh bisa memberikan lebih daripada satu fungsi sehingga value for money kayak gitu misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa juga mencontoh ini ya untuk mengerjakan tugas market research di bagian appendix kalau nggak salah ya terkait supply and demand factors. Demand drivers itu intinya adalah faktor apa aja yang mempengaruhi pertumbuhan atau penurunan penjualan dari sisi demand. Sedangkan supply drivers yang mempengaruhi pertambahan atau penurunan penjualan dari sisi supplier ya. Nah, ini contohnya kalau dari demand drivers bisa dari preferensi sosial gaya hidup, kesehatan keberlanjutan sampai kemudahan berbelanja. Dari supply drivers ini tentang persaingan, seberapa ketat persaingan para kompetitor atau kompetitor baru, mulai dari persaingan inovasi produk, sensitif harga produk tinggi dan juga populasi muda yang semakin dikit. Nanti akan saya jelaskan sekilas tentang bagaimana membaca konsep supply and demand drivers ini di slide berikutnya.